Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Febriansyah dengan NIM 2022311109. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Machine Learning atau pembelajaran mesin. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1, yang dimana nomor 1 itu cari paper yang membahas tentang algoritma K-means, aglomeratif, KNN, F-based decision tree atau SVM yang menampilkan atau menyediakan dataset. Untuk di sini saya ingin mengambil algoritma Naive-Bayes. Kemudian saya sudah menemukan untuk paper atau jurnalnya yang berjudul implementasi metode Naive-Bayes untuk klasifikasi data blocker. Jadi di sini dia menampilkan ini datasetnya. Nah, jadi di sini tuh yang ditampilkan hanya 19 data dari 100 data yang ada, tapi di sini saya cuma ingin karena yang disuruhkan cuma menghitung yang ditampilkan aja datasetnya. Ini nggak ada 100 data di sini, nggak ditampilkan untuk 100 datanya. Maka dari itu saya mengambil yang 19 data ini aja, yang gambar ini. Oke, mungkin langsung aja ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu lakukan perhitungan secara manual menggunakan algoritma. Yang saya pilih yaitu Naive-Bayes untuk melakukan clustering atau klasifikasi dari dataset tersebut. Oke, untuk perhitungan secara manualnya di sini saya menggunakan Excel. Di sini bisa teman-teman lihat. Oke, untuk di sini saya pertama menghitung total datanya. Total data untuk dari kelas yes dan no pada atribut PP atau professional blogger. Untuk pilihan no dia terdapat 3. Jadi di sini kan total datanya ada 19. Jadi di sini saya membagikan 3 itu sama 19. Kemudian untuk yes ada 16. Di sini saya bagikan 16 dengan 19. Oke, mungkin di sini langsung aja untuk masuk ke perhitungan yang lebih rinci lagi. Oke, untuk di atribut degree ini dia memiliki 3 kelas yaitu high, medium, dan low. Kemudian di sini hitung yes dan no pada kelas-kelas tersebut. Di sini high terdapat 8 yes, medium terdapat 8 yes, di sini low terdapat 0 yes. Dan di sini teman-teman bisa lihat yang high no-nya ada 2, medium no-nya ada 0, low no-nya terdapat 1. Di sini langsung saya bagi 8 dibagi dengan total data yes kan 16. Di sini total yesnya 16 terus dibagi sama total yes yang medium 0,5 sekian. Untuk gap price juga begitu, sama kita totalin semua yang yes. Untuk leftnya ada berapa, di sini juga untuk middle yang yes ada berapa, dan di sini right yang yes ada berapa, demikian juga yang no. Oke, jika sudah semua kita cari perhitungannya, kemudian kita nampilin untuk data barunya. Di sini data barunya saya ingin degree-nya ketika dia high, gap price-nya ketika dia right, kemudian topiknya jika politika, LMT-nya jika yes, LPSS-nya ketika yes. Maka di sini perhitungannya ya bisa dilihat, karena dia no, di sini kita hitung yang no di total datanya. Kita pertama 0,15 itu dikali sama, karena di sini height, jadi kita pilihnya yang no di height, kemudian no di right, kemudian no di politika, dikalikan dengan no di elementary, kemudian dikalikan no sama yang LPSS. Oke, kemudian lakukan hal yang sama seperti pilihan yang no.
pada yes. Ini berarti total data yang yes dikalikan dengan total yes dari height kalikan dengan total yes yang right pada get price, demikian sampai kalikan dengan yes pada LPSS. Oke, kemudian dapat dilihat di sini nilai yes lebih besar daripada nilai no. Maka hasil perhitungan data di atas menyatakan bahwa data baru tersebut masuk ke dalam yes. Ini untuk perhitungan manual saya. Oke, mungkin saya langsung aja masuk ke codingannya, source code-nya. Oke, di sini saya menginput library import pandas yang gunanya untuk membaca data yang akan kita ambil datanya. Kemudian di sini import numpy itu dia untuk membaca data array atau dia untuk berhitung-hitung itu kita pakai library numpy. Oke, kita yang pertama kita import datasetnya. Di sini saya memakai fungsi read Excel karena filenya berformat XLR. XLSX. Oke, di sini yang pertama kita baca datanya, baca datanya, kemudian kita panggil df ini buat nampilin datanya. Nah, di sini ada sudah sama yang seperti di Excel tadi. Di sini juga ada 19 data. Di sini ada degree, cap price, topik, LMT, LPSS, sama PP. Oke, kita langsung saja ke df info. Di sini kita mau melihat dari banyaknya kolom berapa. Di sini data yang non-null itu ada berapa. Di sini semuanya terisi ya, datanya ada 19, semua kolom-kolom terisi, nggak ada yang data kosong di sini. Kemudian untuk data type-nya di sini objek. Nah, juga di sini saya mengubah nilai pada kolom PB atau professional blogger yang memiliki 4 variasi nilai. Tetapi dia tetap nilai itu maksudnya sama, no, tapi di sini pakai n besar, sama yes di sini pakai y besar. Saya ubah jadi hanya no kecil sama yang yes kecil, jadi semua hurufnya kecil semua. Jadi saya mengonversi nilai ya jadi huruf kecil semua pada kolom professional blogger. Terus saya juga memastikan bahwa nilai yes dan no itu sudah terubah di sini. Oke, di sini bisa dilihat untuk kata yes yang y-nya besar sama no-nya yang n-nya besar sudah sama semua. Oke, kemudian di sini data preprocessing itu mengubah nilai objek menjadi mengubah nilai objek mengubah jadi nilai integer. Kenapa saya ubah jadi integer? Karena pada Python dia itu nggak bisa membaca data yang berupa objek. Jadi dia harus diubah dulu ke data yang berupa int atau integer. Oke, di sini saya melakukan encoder. Nah, jadi kan tadi di sini datanya masih berupa data kategorikal. Di sini saya ubah jadi kata numerik agar Python bisa membaca gitu data-datanya. Oke, di sini saya membaca deskripsi data lagi, df info. Nah, di sini semua sudah ubah ke integer, bukan objek lagi. Nah, kemudian di sini saya memisahkan data antara x dan y karena di sini kita akan menentuin mana data yang independen sama mana data yang dependen. Untuk data independennya yang x ini semua, untuk data yang degree, get price, topik, LMT, LPSS itu termasuk data yang independen atau data X. Kemudian yang PB itu termasuk data yang dependen, dia dipengaruhi oleh data-data independen itu. Oke, di sini saya memisahkan data antara data X dan dengan Y. Oke, di sini kita drop PB dari variabel X, kemudian kita PB ini kita jadikan sebagai data Y, variabel baru itulah. Terus saya di sini membagi dataset dalam 4 bagian, yaitu X dan Y training dan X dan Y
untuk data testing. Di sini saya testing rasio dataset training dan testingnya saya memakai perbandingan 80/20. Oke, saya di sini saya karena pakai Navebase, sini saya memanggil model Navebase-nya. Oke, kemudian di sini saya mau memprediksi dari data X-test-nya. Kan ini udah split data di sini. Kita split data di sini. Terus kemudian kita tes mau memprediksi. Kemudian setelah prediksi kita lihat akurasi dari pemodelan Navebase yang kita pakai itu berapa persen sih. Nah, di sini sudah tercantum 75%, yang berarti model Navebase itu masih kayak hitungannya masih berlaku lah, karena tidak di bawah 70%. Kalau misalkan dia masih di atas 70% itu maka dia layak, tapi kalau misalkan cuma 75 itu kayak mungkin kalau misalkan ada model yang lain itu lebih bagus, tapi di sini saya dari awal emang maunya Navebase, jadi ya mau nggak mau 75% itu yang kita dapat, ya udah. Kemudian di sini saya memprediksi nilai data baru seperti yang saya lakukan di Excel tadi untuk degree, cap price, kemudian di sini ada topik, kemudian LMT, di sini ada LPSS. LMT sama LPSS itu kepanjangannya. Untuk LMT itu local media topic. Kalau misalkan yang LPSS itu kalau nggak salah local prediction, bukan, local political social space, pokoknya membahas tentang apa gitu loh mereka. Nah, di sini dia muncul satu yang dimana dia tuh artinya yes, jadi hasil manual yang saya hitung sama program yang saya buat itu dia sama. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.